Memasuki pekan pertama serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, perang diperkirakan akan memasuki babak baru. Di sisi Iran, fase kedua perang diwarnai dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei, putra mantan pemimpin tertinggi Iran almarhum Ayatollah Ali Khamenei, untuk mengisi posisi sang ayah. Dengan usia yang jauh lebih muda, Mojtaba diprediksi akan memimpin Iran lebih kuat dalam menghadapi agresi Amerika dan Israel ke depannya. Selain itu, Iran juga menegaskan telah menghabiskan stok rudal lamanya dalam melakukan serangan balasan terhadap Amerika Israel sejak perang dimulai. Artinya, saat ini Iran siap mengerahkan alutsista terbarunya, termasuk rudal-rudal canggihnya. Pertama, rudal Fatah 1 dan 2 merupakan rudal hypersonik yang bergerak dengan 15 kali kecepatan suara. Rudal ini mampu menembus sistem pertahanan udara dan memiliki jarak tempuh hingga 2.000 km. Lalu ada Haibar Sheikan, berbahan bakar minyak. Rudal ini mampu membawa 600 kg hulu ledak, menembus sistem pertahanan udara dan memiliki jarak tempuh hampir 1.500 km. Ketiga, Khorramshahr 4. Berbahan bakar hypergolik, Khorramshahr mampu membawa 1,5 ton hulu ledak, menghancurkan bunker dan memiliki jarak tempuh hingga 2.000 km. Kemudian rudal Almas. Berbeda dengan ketiga lainnya, Almas merupakan rudal strategik yang mampu menghancurkan tank lapis baja dan beroperasi dalam kegelapan serta asap pekat. Yang terakhir, rudal Sejil. Alutsista terkini Iran ini mampu membawa 1 ton hulu ledak dan jarak tempuh lebih jauh, hingga daratan Eropa. Bahkan rudal ini diprediksi berpotensi mengangkut hulu ledak nuklir jika Iran telah memilikinya. Sementara itu, meski belum ada pembicaraan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka opsi untuk mengirimkan pasukan dan memulai serangan darat ke Iran. Trump menyatakan telah mempersiapkan militer Amerika Serikat untuk menghadapi perang yang diperkirakan akan berlangsung 4 hingga 6 pekan. Ya pemirsa, memasuki pekan kedua, perang di Timur Tengah belum juga mereda. Dentuman rudal dan ancaman balasan pun membuat konflik kian terasa berbahaya. Namun Iran kini memiliki pemimpin tertinggi baru yang siap menentukan arah negara. Sementara itu Amerika Serikat mulai membuka opsi serangan darat yang bisa memperluas medan laga. Lantas kemanakah arah konflik ini akan bermuara? Mungkinkah dunia sedang menyaksikan awal babak baru perang yang lebih besar skalanya? Kita akan membahas lebih dalam bersama pengamat Timur Tengah Tia Mariatul Kiptiah. Baik Mbak Tia, Iran kini berada di fase krusial dengan terpilihnya pemimpin tertinggi yang baru. Sementara itu Amerika Serikat ini juga membuka opsi serangan darat. Dari analisa Anda, apakah memang transisi dari kepemimpinan yang baru ini justru akan membuat militer dan juga rakyat Iran akan semakin solid atau bagaimana untuk menghadapinya? Kalau dari segi kesolidan sudah pasti rakyat Iran akan semakin solid karena memang tetap sistem pemerintahan tidak berubah, yaitu sistemnya tetap kekuasaan atau power itu di tangan mullah, sama seperti pada masa Ayatollah Ali Khamenei. Dan sekarang sebagaimana prediksi saya bahwa yang akan terpilih itu adalah putra dari Ayatollah Ali Khamenei, sudah terbukti ya, sudah dideklarasikan hari ini. Beliau yang akan memimpin Iran ke depan dan patternnya ini tidak berbeda dengan ayahnya. Jadi Ayatollah Mujtaba ini adalah merupakan Ayatollah dan masuk dan mendapatkan gelar Ayatollah itu kalau tidak salah pada tahun 2022. Dan nanti ke depannya itu akan sama persis dengan ayahnya, di mana memang Ayatollah Mujtaba ini juga dipengaruhi oleh kaum konservatif radikal yang sangat membenci Barat, begitu ya, termasuk Amerika Serikat. Dan polisinya ini nanti juga tidak akan berubah. Tapi ada sedikit harapan Mas Kevin bahwa ayahnya pun bersedia untuk melakukan perundingan kalau tidak diserang duluan oleh Israel. Jadi harapan kita sebagai masyarakat dunia berharap bahwa Ayatollah Mujtaba ini juga bisa menerima perundingan sama seperti ayahnya. Kalau tidak diprovokasi atau diserang duluan, itu tidak menyerang, begitu ya. Saya tetap berharap sebagai orang yang fokus, akademisi yang fokus pada Middle Eastern and African Studies, itu beliau bisa sedikit soft begitu ya, bisa sedikit
mau membuka ruang untuk perundingan, dan Trump pun saya pikir harus bisa menerima dipilihnya Ayatollah Mujtaba ini sebagai pimpinan Iran baru. Kalau Trump terus ego begitu ya, kemudian keras kepala, dia ingin terus mengganti sistem Iran, ini tidak akan ketemu dan perang ini akan semakin panjang, Mas Kevin. Oke, seberapa besar potensi akan ada perundingan, mengingat nampaknya ini Amerika Serikat semakin gencar begitu untuk menyerang Iran, terutama melalui jalur darat? Karena ini Trump, dia kecewa ketika diharapkannya setelah terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei, Iran berubah, rezim tumbang, tapi ternyata tidak. Ini yang membuat Trump kecewa dan semakin menggila saya pikir. Jadi kekecewaan ini dilakukan dengan menyatakan peperangan akan dilanjutkan melalui jalan darat. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh publik internasional, karena efeknya adalah, yang saya pikirkan adalah tentu ke perekonomian kita Indonesia itu akan terkena dampaknya. Maka harapannya adalah sebaiknya Indonesia fokus dengan urusan domestik kita, tidak terlalu larut dalam peperangan ini, dan saya juga berharap publik Indonesia juga tidak terlalu pay attention atau memberikan perhatian yang secara berlebihan, karena itu dampaknya terhadap ekonomi kita. Jadi harapannya segera perang ini berakhir, namun dengan melihat bahwa beberapa statement dari kedua belah pihak itu belum ada tanda-tanda, Mas Kevin, bahwa perang ini akan segera diakhiri, karena Trump semakin menggila begitu ya, semakin egonya semakin naik. Begitu yang terpilih adalah Ayatollah Mujtaba yang memang bukan keinginan Amerika Serikat dan Israel. Kalau Ayatollah Mujtaba terpilih, pemerintahan akan terus berjalan sama seperti Ayatollah Ali Khamenei, dan kemungkinan ini Iran tetap akan menjadi sandungan untuk Israel di kawasan. Selama Iran menjadi sandungan untuk Israel di kawasan, selama itu pula Amerika Serikat akan terus melakukan intervensinya terhadap Iran begitu. Baik. Mbak Tia, sebelum jauh berbicara mengenai dampaknya terhadap dunia, terutama bagi Indonesia, saya ingin meminta statement Anda terkait dengan ini. Ada yang menarik di mana Iran menyatakan bahwa bila Amerika Serikat melakukan serangan melalui darat, maka ini merupakan bencana mematikan bagi pasukan Amerika Serikat. Itu tandanya memang untuk militer atau jalur darat di Iran begitu kuatkah sehingga ini nampaknya Amerika tidak bisa menerobos melalui jalur darat yang ini? Ya, sebaiknya memang harus hati-hati ya dengan pernyataan dari Iran ini. Karena dari segi teritori, Iran ini susah diprediksi. Di situ juga ada pegunungan batu. Jadi kalau di kita pegunungan itu pohon ya Mas ya, di sana itu batu yang disebut dengan kohe gitu ya. Jadi ada batu-batu, kemudian medannya susah diprediksi, dan dia bisa memiliki beberapa area, atau kalau misalnya menghadapi tentara musuh itu bisa memiliki tempat-tempat strategis untuk menyerang, dan itu belum tentu juga diketahui oleh pihak Amerika Serikat begitu ya, dengan dengan medan tempur yang secara darat langsung face to face dengan pasukan IRGC. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi Trump ini kembalilah bicaranya, jangan asal bunyi begitu ya, jangan mengedepankan ego, karena saya percaya bahwa Iran memang mempunyai strategis yang lebih kuat jika perang darat itu akan dilakukan oleh pihak Amerika Serikat. Kalau misalnya lewat serangan udara, kita masih bisa memprediksi berdasarkan data kekuatan Amerika berapa, kekuatan rudal Iran berapa. Tentu kekuatan rudal Amerika Serikat jauh di atas Iran begitu. Tapi karena emosional bahwa serangan udara juga tidak ada hasil, bahkan sekarang pemerintahan Iran mulai membaik begitu ya Mas Kevin. Nah, meluaplah emosi Trump ini sehingga ada pernyataan harus melalui jalan darat. Saya khawatirnya, bukan khawatir sih, saya melihatnya begini, kalau Trump itu asal bunyi terus begitu ya, ini akan memperkeruh domestik politik Amerika sendiri gitu. Dimana mengirim pasukan Amerika Serikat itu kan sama dengan mengantarkan tentaranya untuk mati begitu, dan ini tentu akan menuai protes di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, karena mostly masyarakat Amerika tidak suka penyerangan Iran ini terjadi, karena ini akan mengorbankan tentara mereka, akan mengakibatkan kematian banyak dari pihak mereka. Apalagi dengan jalan darat, itu tadi saya bilang bahwa secara letak teritori, secara letak darat, Iran susah diprediksi, dan hanya tentara IRGC yang mengerti mengenai ini. Kita melihat bagaimana kasus Vietnam. Tidak mungkin kan Vietnam menang, tapi nyatanya kan menang. Karena itu tadi, mereka bergerilya melalui
jalan darat yang tidak bisa diprediksi oleh tentara Amerika Serikat. Ini apakah memang sebenarnya hanya emosi belaka atau mungkin karena tidak stabil begitu sehingga terlalu cepat mengambil keputusan yang bisa berdampak buruk juga terhadap domestik Amerika seperti yang Anda sampaikan tadi? Iya, emosi. Karena memang sosok atau figur pimpinannya kan adalah Trump. Beda kalau misalnya pimpinannya dari Partai Demokrat, Biden misalnya, atau Presiden Barack Obama, itu akan berbeda. Polisinya tentu akan berbeda. Dua tokoh ini di Partai Demokrat itu selalu lebih mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Ini Trump agak lain, bahkan ada yang menyebut beliau sakit misalnya begitu ya. Karena itu tadi, karena penyerangan yang dilakukan Israel pun dan di-approve oleh dia itu kan tidak diketahui oleh masyarakatnya sendiri. Pun ketika di Kongres antara Demokrat dengan Republik itu beda tipis. Artinya memang masyarakat Amerika sendiri tidak menginginkan perang ini karena efeknya itu tadi mengeluarkan banyak budget, itu hasil dari tax, dari pajak masyarakat Amerika. Kemudian yang kedua, tentu saja ini yang paling fatal adalah mengantarkan tentara Amerika Serikat menjadi terbunuh begitu di medan perang. Dan ini yang tidak disukai oleh masyarakat Amerika Serikat. Tapi Trump kan tidak demikian, Mas Kevin. Dia terus saja menyatakan perang. Padahal hanya dia yang mampu menstop perang ini dan mengembalikan Iran pada perundingan. Tidak ada negara lain, siapa? Rusia, Cina, tidak bisa. Mereka main juga tapi lewat belakang dengan mendukung Iran begitu. Jadi satu-satunya figur atau aktor yang bisa menyelesaikan konflik ini adalah Trump. Tapi itu pun jika Trump terus tidak mengikuti emosinya untuk menyelesaikan Iran. Iran tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah bisa selesai. Satu-satunya jalan kembali ke perundingan, apa yang dikehendaki Amerika Serikat bisa ketemu dengan apa yang diinginkan oleh Iran. Baik, Mbak Tia, saya jadi teringat tadi saya sempat melihat di sosial media begitu ya, ada yang viral. Ini para tentara Amerika Serikat sebelum berperang, ini mereka meneteskan air mata dan juga mungkin tidak ingin sebenarnya untuk melakukan perang ini. Seperti yang Anda sampaikan tadi, tentara Amerika Serikat juga banyak yang terbunuh, yang juga tentunya merugikan bagi Amerika Serikat sendiri. Tapi untuk jalur darat ini, apakah memang sebenarnya ini langkah blunder dari Donald Trump, mengingat ini secara geografi banyak juga pegunungan di sana yang tentu sulit untuk dipetakan oleh tentara Amerika? Iya, saya pikir karena emosional, dia tidak memahami, termasuk juga sistem politik di Iran. Jadi perkiraannya Trump 1 kali 24 jam menyerang Iran itu akan selesai. Dengan terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei, kemudian tumbang rezimnya, selesai dalam perkiraan dia saat itu ya. Kemudian diganti dengan sistem rezim yang diinginkan Amerika Serikat, itu dalam perkiraan Trump. Tapi ternyata sekarang sudah mau berapa lama, Mas Kevin? 2 pekan? Amerika menyerang Iran, iya, tidak selesai juga. Kemudian bukannya rezim tumbang, malah teratur kembali. Ini yang tidak dipahami Trump, bukan Amerika Serikat ya. Saya pikir kalau dia diskusi dengan banyak pakar atau expert tentang Middle East Studies atau politik di Timur Tengah, dia akan paham. Dia tidak paham. Dia asal dia menganalisis, dia berdiskusi dengan Netanyahu, dipikir akan selesai 1 hari, tapi ternyata tidak. Iran sekarang sudah mulai terstruktur kembali, sudah rapi kembali, dan itu tadi yang Sindo bilang, ini akan menjadi perang baru karena dengan pimpinan yang baru dan polisi yang baru. Baik, Mbak Tia, terakhir mungkin singkat saja karena waktu kita terbatas. Apa yang perlu kita persiapkan sebagai bangsa Indonesia, mengingat ini nampaknya eskalasi semakin besar dan ada babak baru karena ada kepemimpinan baru yang ada di pemerintahan Iran? Kita sebaiknya pemerintah fokus dengan kita, tidak usah dulu menyatakan pernyataan apapun tentang perang ini, malah memperkeruh ya. Saya mohon kembali kepada pihak pemerintah, baik Pak Presiden atau jajarannya yang lain, supaya menahan diri untuk tidak memberikan statement apapun untuk memperkeruh suasana. Dan yang kedua, untuk publik Amerika Serikat, untuk publik Indonesia itu sebaiknya jangan terlalu ribut masalah ideologi antara dua negara ini, 3 bersama Israel begitu ya, dan sebaiknya menahan diri untuk tidak demonstrasi dulu karena investor kemudian pelaku pasar ini akan melihat bahwa stabilitas kita cukup terguncang dengan perang ini. Jadi bukan melarang demo, tapi menahan diri, kita bisa melakukan kritik terhadap pemerintah dengan cara lain, karena kalau demo itu diliput oleh media internasional, oleh publik internasional, dan melihat Indonesia tidak stabil sehingga pasar akan terpengaruh dengan kondisi ini dan efeknya terhadap perekonomian kita, Mas Kevin.
Baik. Semoga kita juga tetap tenang-tenang saja, kira-kira begitu ya Mbak. Jangan memicu keributan di dalam negeri sendiri. Terima kasih atas insight Anda, Tia Mariatul Kiptiah, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, sehat selalu.